Ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Baik ketika kami bersuka cita, maupun ketika kami berduka cita. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu berada di samping kami untuk menghadapi semuanya itu. Sekarang ini kami mau menghayati dan merenungkan firman Tuhan di saat peristiwa Paskah terjadi, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, agar kami tahu bagaimana kami hidup, bagaimana kami berkata-kata, dan bagaimana kami bertindak di dalam keseharian kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya memulihkan. Saudara terkasih, jika kita diberikan pilihan oleh Tuhan sebelum kita lahir ke dunia ini, kira-kira saudara mau lahir seperti apa? Atau sebagai siapa? Mungkin ada di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai artis tampan dari Uni Emirat Arab yang bernama Omar Borkan Al-Gala. Mungkin juga ada di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai wanita tercantik di dunia tahun 2020 bernama Yael Shelbia Cohen. Atau mungkin ada di antara kita yang mau lahir sebagai orang kaya seperti Bill Gates yang memiliki kekayaan mencapai 1.810 triliun rupiah. Bombastis. Mungkin ada juga di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai orang cerdas seperti Elon Musk yang berhasil menciptakan beberapa inovasi teknologi di dunia ini. Ya, mungkin kalau kita diberikan pilihan oleh Tuhan, kita akan cenderung memilih untuk lahir menjadi orang-orang terbaik. Kita akan memilih pilihan yang terbaik. Menjadi orang ganteng, menjadi orang cantik, menjadi orang tajir, atau menjadi orang cerdas. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pilihan, kira-kira pilihan apakah yang akan Tuhan Yesus pilih? Tentu bukan Tuhan Yesus mau lahir sebagai apa, tetapi pilihan-pilihan yang sebetulnya akan menentukan masa depan dunia ini. Ketika memasuki Yerusalem, Yesus diperhadapkan pada dua pilihan. Ada masyarakat Yerusalem yang menyambut Dia dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Hosiana, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hai Raja Israel." Ada orang-orang yang mengharapkan Tuhan Yesus ini menjadi Raja Israel. Seperti Daud yang mengalahkan kekaisaran yang menindas dan mendirikan kerajaan Israel yang baru, yang penuh dengan kekuatan, kejayaan, dan kemewahan. Lalu ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah Tuhan Yesus memilih jalan salib. Dia menjadi raja yang menderita. Di dalam keadaan seperti itu, apa yang menjadi pilihan Tuhan Yesus? Yang menjadi pilihan Tuhan Yesus adalah Dia memilih untuk mengikuti rencana Bapanya yang di sorga, yaitu menyelamatkan manusia melalui kematian. Inilah jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bahkan pilihannya ini tidak berubah. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia mengatakan kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Tuhan Yesus takut ketika menghadapi penderitaan salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau memilih egonya. Tuhan Yesus mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Bapanya. Dan itulah yang menjadi pilihan Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus mati, itu bukanlah akhir bagi dunia ini. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya merasa kehilangan. Kehilangan harapan, kehilangan pegangan, dan kehilangan masa depan.
Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, perasaan pesimis, perasaan takut, perasaan tidak ada harapan, kini berubah menjadi perasaan yang optimis, menjadi perasaan yang membangkitkan keberanian, menjadi perasaan yang membangkitkan harapan serta sukacita di masa depan. Kita bisa melihat kisah Maria Magdalena misalnya. Ketika Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus tersalib, dia sedih. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bersedih. Dan ketika Tuhan Yesus, ketika ia mau mendatangi makamnya untuk menjenguk makam Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dan dia menyangka bahwa Tuhan Yesus ini diambil oleh orang. Bertambahlah kesedihannya. Dan ketika Maria Magdalena mengalami kesedihan ini, dia tidak bisa menyadari bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah ada di depan dia. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah nampak di hadapan dia. Alkitab mencatat begini. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kesedihannya membutakan matanya, sehingga dia tidak bisa menyadari atau bahkan melihat bahwa sesungguhnya orang yang ada di depannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik adalah ketika Maria berpaling dan melihat Tuhan Yesus ada di sana, Maria menyebut Tuhan Yesus Rabuni, yang artinya guru. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah perasaan sedih Maria Magdalena menjadi sukacita, menjadi pengharapan, menjadi semangat baru, menjadi keberanian. Inilah yang menjadi pesan Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus di hadapan orang-orang yang percaya kepadanya, mengubah kesedihan, mengubahkan pesimisme, mengubahkan ketakutan, menjadi sukacita, optimisme, dan keberanian. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami perubahan setelah melihat Yesus yang bangkit, demikian pula lah kita ketika kita mengimani kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita berani dan bersedia mengalami perubahan-perubahan hidup. Kita bersedia mereformasi kehidupan kita. Di sepanjang sejarah gereja kita tahu bahwa di abad 16 ada gerakan Protestantisme yang melahirkan gereja reformasi, di mana gereja reformasi memiliki sebuah moto, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang artinya gereja yang telah tereformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya di sepanjang sejarah gereja, gereja selalu memegang keyakinan bahwa dia harus terus berani berubah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Semangat inilah yang juga mesti kita pelihara, keberanian untuk mengubah. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu telah menunjukkannya kepada kita. Kristus mengubah kematian menjadi kehidupan. Demikian pula kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengubah kehidupan kita yang penuh dengan suasana kematian menjadi suasana hidup yang penuh dengan kehidupan. Kita bisa mengubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Itulah semangat Paskah, di mana Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu,
Marilah kita berani untuk mengubah diri kita, manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari keberanian untuk mengubah diri ini? Kita bisa memulainya sebagai anak-anak muda. Misalnya, kita bisa berubah dari anak-anak yang suka mengeluh menjadi anak-anak yang suka bersyukur. Tentu kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak gampang-gampang amat. Misalnya sekolah online, itu cukup menggelisahkan kita, cukup mengganggu kita. Mungkin kita selalu mengeluh di dalam hati, aduh kapan ini berakhir, aduh saya nggak suka dengan proses pembelajaran online ini. Dibandingkan mengeluh, marilah kita bersukacita saja. Marilah kita bersyukur saja. Kenapa kita harus bersyukur? Amsal 17 ayat 22 mengatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita terus-menerus mengeluh, maka yang terjadi adalah kita kehilangan produktivitas kita. Kita kehilangan semangat kita. Sebaliknya, kalau kita bisa melihat hal-hal positif dari apa yang kita jalani, kita akan semangat, lalu kita akan menjadi anak-anak yang produktif. Marilah kita berubah, meninggalkan dunia kematian, yaitu dunia yang penuh dengan keluh kesah, kepada dunia yang penuh dengan syukur, dunia kehidupan. Hal yang lain lagi, kita bisa mengubah diri kita dari pemuda-pemudi yang lembek dan baperan, menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan tahan banting dalam menghadapi berbagai persoalan yang menerpa hidup kita. Seringkali kita mudah sekali tersinggung dengan perkataan orang lain. Mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Seringkali perkataan-perkataan itu membuat kita tidak bersemangat, baik dalam belajar, melayani di gereja, atau hal-hal lainnya. Tetapi marilah kita bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah, dan bisa menghadapi semuanya itu. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Berubahlah dari pemuda-pemudi yang lemah, yang lembek, menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, siap bertarung, berani berhadapan dengan segala tantangan yang terjadi di depan. Kita juga bisa berubah dari pemuda-pemudi yang masa bodoh, tidak peduli dengan lingkungan yang terjadi. Yang penting sikap saya seperti ini. Terserah orang lain mau berbuat apa. Orang lain susah, orang lain senang. Saya masa bodoh, saya peduli amat. Kita berubah dari pemikiran dan sikap hidup yang seperti itu menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, sekecil apapun dampaknya. Albert Einstein pernah mengatakan begini, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Dunia ini tidak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi oleh orang-orang yang tahu dan melihatnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita, baik secara pribadi, kehidupan dunia kita, kehidupan sekolah kita, kehidupan gereja kita, lakukanlah perhatian-perhatian kecil. Berikanlah perhatian-perhatian kecil kepada mereka. Kalau kita di sekolah, kita melihat ada teman kita yang hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya gundah. Berikanlah perhatian. WhatsApp-lah, kirimlah pesan pribadi yang berisi penguatan-penguatan. Bilang, saya akan doakan kamu, kamu tidak sendirian, mari kita hadapi bersama-sama. Kita ini tinggal di satu sekolah, BPK Penabur, dan kita ini satu keluarga. Dapat dibayangkan bahwa kita semua, murid-murid ini adalah anggota tubuh dari BPK Penabur. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang terluka, sudah sewajarnya kita memberikan perhatian kepadanya. Sama seperti anggota tubuh kita. Kalau misalnya jari kita terluka, maka seluruh anggota
tubuh kita yang lain juga merasakan sakitnya. Ya. Dan kalau luka itu dibiarkan, luka itu akan menjadi infeksi dan akan membuat bagian tubuh yang lainnya juga ikut terluka. Oleh karena itu, tunjukkanlah perhatian-perhatian yang kecil. Lawanlah pikiran dan sikap hidup yang masa bodoh. Marilah kita memperhatikan sesama kita, mengobati mereka. Kalau kita pun juga mengalami luka, tentu kita juga akan menerima pengobatan dari orang lain. Dan kalau kita bisa menghadapi dan mengobati luka itu, sebetulnya kita sedang mengobati luka kita sendiri juga. Oleh karena itu, marilah kita berubah dari sikap masa bodoh menjadi anak-anak yang peduli kepada lingkungan sekitar. Kita juga bisa berubah dari pemuda yang suka ikut-ikutan tren menjadi pemuda yang punya prinsip dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat. Seringkali kita melihat banyak anak-anak muda yang pengen dianggap gaul dan mengikuti tren yang terjadi di kehidupan teman-temannya. Kita ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Kita mempertimbangkan tidak menggunakan akal sehat. Yang penting saya diterima dulu oleh teman-teman saya. Yang terjadi kalau kita ikut-ikutan tanpa mempertimbangkannya dengan akal sehat, kita bisa terjerumus dalam kehidupan dan pergaulan yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, sebaiknya kita membatasi diri kita untuk melakukannya. Dan kalau kita melakukan hal tersebut, tentu kita akan dipandang berbeda oleh orang lain. Kita mungkin akan dicap sebagai orang yang tidak keren, tidak gaul, katrok, ketinggalan zaman, tidak trendy. Tetapi ada seorang penyair dari Amerika Serikat yang bernama W.H. Auden. Dia pernah berkata begini, "Whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say." Apapun yang mau kamu lakukan, apakah sesuatu itu buruk, apakah sesuatu itu baik, selalu ada saja orang yang menilai perbuatan kita itu dengan kacamata negatifnya. Akan selalu ada orang yang membicarakan kita. Kita tidak bisa membendung penilaian orang lain terhadap yang kita lakukan. Oleh karena itu, daripada kita ikut-ikutan dengan pikiran yang pendek, lebih baik kita bisa tetap hidup trendy, tetapi dengan pikiran yang baik, kita mempertimbangkannya dengan akal sehat, kita bergumul dengan Tuhan, sehingga kita bisa tampil sebagai manusia baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita sekarang ini. Kebangkitan Kristus memulihkan keadaan kita. Kita kini telah berdamai dengan Allah. Dan karena hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah, mari kita mereformasi, mentransformasi kehidupan lama kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari anak-anak muda yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, menjadi anak-anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Berubah dari anak-anak muda yang suka mengeluh, menjadi anak-anak muda yang suka bersukacita. Berubah dari anak-anak pemuda yang baperan, yang lembek, menjadi anak-anak muda yang tangguh dan berani menghadapi persoalan dalam bentuk apapun. Berubah dari anak-anak muda yang suka ikut-ikutan tren, menjadi anak muda yang memiliki prinsip yang teguh dan mau mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehatnya. Saudara-saudara terkasih, biarlah Paskah ini menjadi momentum bagi kita mengubah diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari dunia kematian menjadi dunia kehidupan. Selamat menghayati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat merasakan pemulihan dan selamat menempuh perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di dalam peristiwa Paskah ini Engkau sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami bersedia untuk mengubah kehidupan kami. Semakin serupa dengan Kristus. Mengubah kehidupan kami dari dunia kematian menjadi dunia kehidupan. Sebagaimana Engkau,
yang menaklukkan kematian itu dan bangkit dari kematian. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami dapat hidup bersukacita, bersyukur untuk segala sesuatu yang kami hadapi, dibandingkan kami menjadi anak-anak muda yang terus-menerus berkeluh kesah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak muda yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala persoalan. Tidak menjadi anak-anak muda yang lembek. Biarlah kami juga menjadi anak-anak muda yang perhatian kepada lingkungan, kepada sesama kami, sekecil apapun dampaknya. Agar kami tidak menjadi pemuda-pemuda yang masa bodoh, yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Tolonglah kami juga agar kami dapat berubah, menjadi anak-anak muda dengan prinsip yang teguh, dan mau mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat, dengan hati nurani yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dibandingkan kami sekedar ikut-ikutan dengan tujuan hanya ingin diterima oleh masyarakat. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan menuntun dan menyertai kami agar kami semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.